Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, mencakup lebih dari 207 juta jiwa, bahkan menjadi yang terbanyak di dunia. Namun, agama Islam tidaklah berasal dari Indonesia. Jadi bagaimanakah agama Islam bisa masuk ke Indonesia? Untuk mengetahui hal itu, kita perlu kembali kepada abad 7 Masehi. Pada masa itu, agama Islam masih tergolong baru dan sedang mengalami perkembangan yang pesat. Islam terus berkembang dengan berbagai macam cara, dari dakwah hingga penaklukan dan perdagangan. Islam di Nusantara disebarkan dengan jalur perdagangan. Perlu diketahui bahwa perdagangan jalur laut antara timur dan barat bukanlah suatu hal yang baru. Selain lewat jalur sutra, perdagangan rempah telah lama terjalin di jalur laut. Para pedagang Arab memanfaatkan hal ini sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam, walaupun berdagang merupakan tujuan utama mereka. Karena apa yang bisa salah dari hal itu? Proses Islamisasi Nusantara bukanlah suatu proses yang pendek, namun mengalami berbagai tahap dan butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Meskipun perdagangan dengan saudagar Muslim sudah ada sejak abad ke-7, namun baru pada abad ke-13 pengaruhnya dirasakan sudah cukup kuat di tanah Nusantara. Pada awalnya, para pedagang Muslim mendirikan pemukiman di pesisir pantai timur Aceh Utara. Lambat laun, pemukiman ini menjadi pusat perdagangan dan didirikanlah kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Selain itu, datangnya para saudagar Muslim yang lebih terdidik dan tentunya lebih kaya, menarik minat para penduduk Nusantara dan para bangsawan lokal untuk menikahkan anak mereka kepada para saudagar, serta masuk dan mempelajari Islam. Banyak ulama berpengaruh yang juga datang ke Nusantara seperti Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Nawawi Al-Batani. Mereka mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pembelajaran agama Islam yang akan menjadi dasar penyebaran agama Islam di ranah Nusantara. Semenjak itulah pengaruh Islam mulai menyebar dengan kuat ke daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat, bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit. Melemahnya Majapahit juga memunculkan kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak, yang nantinya akan menaklukkan sisa-sisa kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Tanah Jawa tidak lepas dari dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para wali, terutama Wali Songo, yang menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang unik, serta mempertahankan kultur kebudayaan Jawa sehingga banyak orang yang berminat untuk masuk Islam. Para sufi juga mengajarkan teosofi, yaitu intinya pelajaran keagamaan yang dikaitkan dengan kebudayaan tradisional, seperti ritual semedi yang dirubah menjadi berzikir kepada Allah. Masuknya agama Islam ke ranah pesisir barat Sumatera dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511. Para pedagang Arab mengalihkan jalur perdagangannya ke pesisir barat Sumatera yang lantas terjadi pula Islamisasi di sana, seperti di Minangkabau tentunya. Dengan runtuhnya Majapahit di abad ke-15, dakwah Islam berkembang hingga ke penjuru Nusantara seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga ke Maluku. Pada abad ke-16, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh penjuru Nusantara, memunculkan berbagai kerajaan bercorak Islam dan mengubah kepercayaan mayoritas yang sebelumnya adalah Hindu-Buddha menjadi Islam Nusantara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.